Jadi rasanya rambutku itu lebih halus saja kalau dipegang. Nah, itu perbedaannya di minggu kedua. Kemudian di minggu ketiga, aku udah mulai ngerasa, hai, seperti permintaan-permintaan kalian di video-video sebelumnya, Bang, coba dong nggak keramas pakai sampo kurang lebih mungkin seminggu atau 2 minggu gitu, alias no poo challenge. Jadi aku udah ngelakuin no poo challenge ini, aku nggak keramas sama sekali pakai sampo selama kurang lebih 1 bulan. Jadi aku bakal jelasin ke kalian nggak cuman hal-hal yang kayak surga-surganya aja ataupun hal-hal yang baik-baiknya aja dari challenge ini ataupun metode ini, tapi aku juga bakalan jelasin ke kalian ataupun bagiin ke kalian apa aja hal-hal yang nggak aku suka dari metode ini. Juga kemudian tips dan triksnya selama melakukan metode ini, no poo challenge ini, biar nanti hasilnya maksimal di rambut kalian. So langsung aja, ini kondisi rambutku sebelum aku ngelakuin no poo challenge ini. Kalian bisa lihat sendiri, waktu itu potongannya masih mullet hair. Dan itu aku nggak ngerasa ataupun nggak punya masalah rambut yang terlalu berarti. Rambutku masih aku rasa lumayan lembab. Kemudian juga lumayan bisa diatur dan lumayan lemas juga. Cuman masalahnya kadang-kadang kalau udah yang kayak misalkan hari ini sampoan dan hari ketiga atau keempatnya itu, nah dia itu agak sedikit kaku. Jadi mungkin aja nanti bakalan ada perubahan atau enggak. Selama aku jalanin no poo challenge ini, aku bakalan kasih tahu ke kalian. Dan di hari pertama setelah aku nggak keramas sama sekali, aku nggak ngerasain ada perbedaan. Aku nggak ngerasa rambutku yang kayak makin wow atau gimana pun. Dan kepalaku juga rasanya masih aman-aman aja, aku nggak ngerasa gatal ataupun apa. Di hari kedua, aku juga nggak ngerasa ada perbedaan apapun. Dan di hari ketiga, ini juga aku ngerasanya masih oke-oke aja, ataupun masih normal-normal aja. Aku nggak ngerasain kayak reaksi gimana-gimana dari no poo challenge ini. Ya mungkin karena di hari-hari biasa juga aku keramas itu nggak setiap hari. Biasanya aku keramas itu kadang 2 hari sekali atau kadang 3 hari sekali. Jadi makanya aku belum ngerasain efek apa-apapun. Dan di hari keempat baru aku ngerasa udah mulai gatal di kulit kepalaku, tapi masih bisa tertahankan, cuma gatal-gatal sedikit aja. Di hari kelima ini udah makin gatal lagi kulit kepalaku. Kalau dari segi rambut, aku belum ngelihat ada sisi positifnya, belum ngerasa yang kayak lemas ataupun gimana, masih sama aja seperti biasa. Di hari ke-6 ini gatalnya makin gatal lagi. Dan tapi aku masih nahanin untuk nggak keramas karena kan namanya no poo challenge, jadi aku nggak pakai sampo sampai hari ke-6 ini. Tapi akhirnya di hari ke-7 aku putuskan untuk pakai sampo, tapi bukan berarti aku menyerah ya no poo challenge ini. Aku pakai samponya itu cuma dikit aja. Nanti bakalan aku jelasin kenapa aku pakai sampo di hari ke-7 ini, dan gimana juga cara pakai samponya nanti bakalan aku jelasin in the end of this video. So please keep watching. Dan setelah itu di hari ke-8 dan juga seterusnya di minggu kedua, aku udah mulai terbiasa dengan gatalnya. Masih gatal ya, masih tetap gatal, tapi ya aku udah mulai bisa menahan rasa gatal itu ibaratnya. Dan kalau dari segi kondisi rambutku, aku udah mulai ngelihat ada perbedaan sedikit, cuman sedikit aja. Jadi rasanya rambutku itu lebih halus saja kalau dipegang. Nah itu perbedaannya di minggu kedua. Kemudian di minggu ketiga, aku udah mulai ngerasa lebih terbiasa lagi dengan kegatalan. Wah, bukan kegatalan maksudku, dengan kondisi kulit kepalaku. Jadi masih gatal tapi udah lumayan terbiasa gitulah. Tapi setelah aku perhatiin lagi, rambutku itu setelah kan udah berapa lama tuh, udah 3 minggu ya aku nggak keramas, dan aku ngerasanya nggak kaku. Karena sebelumnya itu kan aku bilang kalau setelah aku nggak keramas let's say 3 hari atau 4 hari, dia itu agak sedikit kaku. Tapi ini nggak kaku, masih tetap lemas dan tetap lembab dan tetap mudah diatur. Dan di minggu keempat baru aku ngerasain betul-betul kulit kepalaku itu udah lebih terbiasa lagi. Jadi masih aja gatal, cuman sedikit banget gatalnya, dan itu cuman kadang-kadang aja, dan digaruk kayak gini aja udah selesai ataupun udah hilang gatalnya gitu. Tapi ya kalau dibandingkan dengan pakai sampo, ya masih tetap yang nggak pakai sampo ini lebih gatal, cuman sedikit aja.
Dan di minggu keempat ini aku ngelihat rambutku udah makin lemas lagi. Kemudian yang itu yang aku bilang tadi, dia nggak bikin rambutku itu kaku, dan dia juga nggak bikin rambutku itu yang kayak lepek. Dan selama ngelakuin metode ini, aku betul-betul sama sekali nggak pakai sampo, kecuali di minggu pertama tadi ya. Kenapa aku pakai sampo di minggu pertama kali ya, aku kan masih belum, ibaratnya kayak belum terbiasa atau masih adaptasi yang dari sebelumnya kan kita selalu pakai sampo. Apalagi kalau misalkan kamu pakai sampo setiap hari, kemudian tiba-tiba nggak pakai sampo selama 1 bulan gitu kan, itu langsung kaget ibaratnya kulit kepala kamu. Jadi butuh penyesuaian. Makanya aku saranin kalau kalian mau coba cara ini ataupun metode ini, coba dulu mungkin seminggu, atau mungkin kalian bisa coba yang kayak 4 hari kalau biasanya ataupun sebelumnya kalian selalu keramas setiap hari ataupun selalu pakai sampo setiap hari. Coba dulu 4 hari atau coba dulu 7 hari. Dan nanti kalau kerasa gatal banget nggak tertahankan, it's okay, kamu boleh pakai sampo, tapi pakai samponya itu sedikit aja, kemudian fokusnya itu di kulit kepala, dan juga kalian gunain ujung-ujung jari kalian ini untuk ngebersihannya. Ujung-ujung jari ya, bukan pakai kuku. Selama aku ngelakuin metode ini, aku tetap bilas rambutku ya, karena itu poinnya ataupun key-nya aku rasa untuk ngebersihin rambut kita, dan tetap gunain ujung-ujung jari ini untuk ngangkat kotoran yang ada di kulit kepala kita. Tapi walaupun namanya no poo challenge, bukan berarti juga kalian nggak membersihkan kulit kepala kalian ya. Kalian masih bisa gunain ataupun ganti sampo kalian itu dengan mungkin pembersih yang alami kayak cuka apel, atau mungkin yang lebih amannya kalau cuka apel ini kan mungkin nggak bisa cocok untuk semua orang gitu, apalagi kalau kulit kepalanya sensitif, mungkin agak ngerasa nanti gatal-gatal atau malah iritasi mungkin ya. Jadi aku saranin kalian bisa pakai sampo ya non SLS, jadi itu lebih aman untuk kalian pakai. Jadi kalian bisa pakai samponya itu mungkin 1 kali dalam sebulan aja, atau kalau kalian rasa udah gatal-gatal banget atau udah kotor banget. Tapi kalau misalkan dengan gunain ujung-ujung jari aja, cukup dengan bilas ujung-ujung jari kalian, bersihin kulit kepala kalian udah oke, ataupun udah nyaman dan aman di kulit kepala kalian, ya kalian nggak perlu bahan-bahan pembersih lainnya. Dan itu hal-hal yang aku suka. Seperti aku bilang tadi, aku bakalan ceritain ke kalian hal yang nggak aku suka. Mungkin kalian udah tahu, yaitu bikin kulit kepala gatal. Memang di minggu-minggu terakhir ini lumayan bisa terkendali ya gatalnya, tapi masih tetap aja gatal. Atau mungkin harus ngelakuinnya itu yang kayak mungkin at least 3 bulan gitu ya. Mungkin dalam jangka waktu yang lama, biar lebih terbiasa lagi kulit kepalanya. Karena 1 bulan ini aja udah mulai terbiasa kulit kepalanya kan. Ya mungkin harus lebih lama lagi. Dan juga setelah aku cari informasinya secara medis dari berbagai sumber, salah satunya dari headline.com, ini salah satu media kesehatan di Amerika sana, ngejelasin memang ini relatif aman ataupun bagus untuk rambut kita karena dia bisa ngebalance produksi minyak. Jadi makanya mungkin karena itu rambut kita itu tetap lembab, tapi dia nggak lepek, dan dia juga nggak bikin kaku. Dan lebih sehat juga tentunya karena nggak kena bahan-bahan kimia. So ya, sekali lagi aku bilang, kalau ada hal yang baik di video ini kalian ambil, kalau ada hal yang buruk kalian buang aja jauh-jauh. Thanks for watching. See you in the next video. Bye for now.